Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Lestari dari kelas 12 DPB 2 ingin mempresentasikan 10 contoh produk massal. Yang pertama ada sandal. Sandal atau sendal adalah salah satu model alas kaki yang terbuka pada bagian jari kaki atau tumit pemakainya. Bagian alas atau sol dihubungkan dengan tali atau sabuk yang berfungsi sebagai penjepit atau penahan di bagian jari, punggung kaki, atau pergelangan kaki agar sandal tidak terlepas dari kaki pemakainya. Sandal dengan penutup di bagian punggung dan jemari, tetapi terbuka di bagian tumit dan pergelangan kaki disebut slop. Sandal berfungsi untuk mencegah resiko infeksi dan jamur. Penggunaan sandal bisa dari mana saja karena pentingnya sandal untuk melindungi kaki. Sepanjang 2016, investasi industri kecil dan menengah atau IKM di sektor produksi alas kaki mencapai 2,8 triliun. Dari jumlah itu, nilai produk yang dihasilkannya mencapai 22,8 triliun. Yang kedua, mobil. Mobil, bahasa Belandanya automobil, adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda 4 atau lebih, atau selalu genap. Biasanya menggunakan bahan bakar minyak, bensin atau solar, untuk menghidupkan mesinnya. Mobil kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani, autos, sendiri, dan Latin mover, bergerak. Mobil berfungsi sebagai alat transportasi, yaitu menghantar benda maupun manusia ke tujuannya dengan bantuan pengendara dan bahan bakar minyak. Kapasitas produksi mobil di Indonesia mencapai 2 juta unit per tahun. Kapasitas produksi industri otomotif di Indonesia terus bertambah. Pertambahan kapasitas produksi itu hasil total investasi US dollar 3,2 miliar dari Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, dan Nissan. Yang ketiga ada roti. Roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi, tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. Namun kemajuan teknologi manusia membuat roti diolah dengan berbagai bahan seperti garam, minyak, mentega, ataupun telur untuk menambahkan kadar protein di dalamnya, sehingga didapat tekstur dan rasa tertentu. Roti termasuk makanan pokok di banyak negara barat. Roti adalah bahan dasar pizza dan lapisan luar roti lapis. Roti biasanya dijual dalam bentuk sudah diiris dan dalam kondisi segar yang dikemas rapi dalam plastik. Manfaat roti adalah dapat menambahkan energi pada saat beraktivitas. Terdapat serat yang berfungsi dalam masalah pencernaan sehingga sistem pencernaan bisa menjadi lebih sehat. Konsumen roti ada dari berbagai kalangan masyarakat di berbagai negara. Yang keempat ada sepatu. Sepatu adalah salah satu jenis alas kaki atau footwear yang biasanya terdiri atas bagian-bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah. Biasanya juga terbuat dari kanvas atau kulit yang menutupi semua bagian, mulai dari jari jemari, punggung kaki, hingga bagian tumit yang difungsikan untuk melindungi kaki dari kotoran berupa debu, kerikil, atau bahkan lumpur. Pengelompokan sepatu biasanya dilakukan berdasarkan fungsi atau tipenya, seperti sepatu resmi atau pesta, sepatu santai, kasual, sepatu dansa, sepatu olahraga, sepatu kerja, sepatu ortopedik, dan sepatu minimalis. Satuan untuk ukuran sepatu mengikuti beberapa standar dan berbeda di bagian-bagian dunia. Pengukuran ukuran sepatu seseorang biasanya dilakukan dengan menggunakan peranti Brannock. Yang kelima ada kipas angin. Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Fungsi yang umum adalah untuk pendingin udara, penyegar udara, ventilasi, pengering. Umumnya memakai komponen penghasil panas. Kipas angin juga ditemukan di mesin penyedot debu dan berbagai ornamen untuk dekorasi ruangan. Kipas angin secara umum dibedakan atas kipas angin tradisional, antara lain kipas angin tangan dan kipas angin listrik yang digerakkan menggunakan tenaga listrik.
Banyaknya produksi kipas angin dalam satu periode sebanyak 15.253 set kipas angin. Yang keenam ada sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi, sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan stang oleh pengendara. Dalam kehidupan sehari-hari, sepeda motor sangat membantu aktivitas sehari-hari. Total penjualan motor di tahun 2019 sendiri mencapai 6.487.430 unit atau mengalami kenaikan sebesar 1,63% dari tahun 2018 yang hanya 6.383.111 unit. Yang ketujuh, sabun. Sabun adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Secara umum berbentuk padatan atau batang, dan ada juga yang cair. Masing-masing bentuk tentunya mempunyai keuntungan sendiri di berbagai sarana publik. Jika diterapkan pada suatu permukaan, air bersabun secara efektif dapat mengikat partikel dalam suspensi yang mudah dibawa oleh air bersih. Di era milenial ini, deterjen sintetik telah menggantikan sabun sebagai alat bantu untuk mencuci atau membersihkan. Sabun merupakan campuran minyak atau lemak, yaitu nabati seperti minyak zaitun atau hewani seperti lemak kambing, dengan alkali atau basa seperti natrium atau kalium hidroksida pada suhu 80-100 derajat Celcius melalui suatu proses yang disebut dengan saponifikasi. Lemak akan terhidrolisis oleh basa, menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Secara tradisional, alkali yang digunakan adalah kalium yang dihasilkan dari pembakaran tumbuhan seperti arang kayu. Banyaknya produksi sabun tiap periode selalu berbeda karena tiap per tahun jumlah produksi sabun selalu meningkat. Yang kedelapan ada tas. Tas adalah wadah tertutup yang dapat dibawa bepergian. Materi untuk membuat tas antara lain adalah kertas, plastik, kulit, kain, dan lain-lain. Fungsi tas yaitu digunakan untuk menaruh buku-buku pelajaran dan peralatan sekolah lainnya. Digunakan sebagai tempat menyimpan barang belanjaan, sebagai media melatih otot punggung dan perut, sebagai alternatif untuk memperindah penampilan. Yang kesembilan ada sampo. Sampo, bahasa Inggrisnya shampoo, adalah sejenis cairan seperti sabun yang berfungsi untuk meningkatkan tegangan permukaan kulit, umumnya kulit kepala, sehingga dapat meluruhkan kotoran, membersihkan. Kegiatan membersihkan kulit, kepala, dan rambut ini disebut keramas. Sampo pada umumnya digunakan dengan mencampurkannya dengan air dengan tujuan untuk melarutkan minyak alami yang dikeluarkan oleh tubuh untuk melindungi rambut dan membersihkan kotoran yang melekat. Namun tidak semua sampo berupa cairan atau digunakan dengan campuran air. Ada juga sampo kering berupa serbuk yang tidak menggunakan air. Yang terakhir ada laptop. Laptop adalah komputer bergerak atau bisa dipindahkan dengan mudah yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya berkisar dari 1 sampai 6 kg, tergantung ukuran, bahan, dari spesifikasi laptop tersebut. Fungsi laptop untuk mengetik dan membuat presentasi, media hiburan, desain, editing foto dan video, sebagai alat komunikasi, sebagai media penyimpanan data. Banyaknya produksi laptop per tahun. Laptop buatan Indonesia biasa memproduksi antara 14.000 sampai 15.000 produksinya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.